Silakan duduk. Shalom. Saudara, saya bicara dengan pendoa-pendoa, saya bicara dengan hamba-hamba Tuhan. Maka saya tahu saudara ya, saudara tahu firman saudara ya. Jadi saya akan loncat dari satu tempat ke satu tempat, dari satu firman ke satu firman. Saya berdoa supaya saudara menangkapnya saudara. Dan saudara tidak tanya ceritanya di mana ya, bagaimana ya. Kalau saudara tidak tahu, nanti urus sendiri, di rumah berdoa sendiri dan pelajari Alkitab sendiri. Saudara, karena itu adalah sesuatu yang wajib. Kalau kita mau ikut seminar, setidaknya saudara sudah pernah baca Alkitab bolak-balik 2 kali. Saudara, siapa yang di sini sudah baca Alkitab bolak-balik saudara 2 kali full, saudara ya, minimal. Coba angkat tangan. Yang lain ini tidak angkat tangan, rendah hati atau memang belum, saudara ya. Saudara, itu wajib, saudara ya. Kalau saudara setiap hari baca 3 fatsal aja, saudara, dalam setahun habis kok, saudara, dalam setahun. Dan saya percaya saudara di sini orang-orang yang mau serius ikut Tuhan. Karena kalau tidak saudara akan menggunakan waktu ini untuk istirahat. Betul kan? Pompong libur. Betul. Kalau saudara ada di sini berarti saudara serius cari Tuhan. Kalau saudara ada di sini berarti saudara mau serius berkata aku mau ada terlibat dalam kegerakan Tuhan. Jadi kalau saudara sudah bertekad serius, kalau saudara tidak baca Alkitab, maka itu kesalahan fatal. Saudara, karena saudara tidak punya dasarnya dan landasannya. Saya berdoa sungguh-sungguh saudara yang belum angkat tangan, saudara ya, mulai ambil keputusan untuk setidaknya saudara baca Alkitab ini bolak-balik 2 kali. Supaya apa? Kalau saya mau menyesatkan saudara atau siapapun mau menyesatkan saudara, saudara tidak akan tersesatkan. Karena saudara tahu apa yang Tuhan tulis di dalam dasar-dasarnya. Saudara, oke, kita mau bicara. Hari ini saudara seminar doa tetapi dimulai dengan hati hamba. Saudara, hati hamba dengan peperangan rohani tidak mungkin dipisahkan, saudara. Kenapa? Karena Alkitab berkata begini, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Saudara, sebelum kita bisa melawan kepada iblis, sebelum kita punya otoritas, sebelum kita saudara punya kekuatan, maka dasarnya adalah penundukan kita kepada Tuhan. Saudara, Alkitab berkata, saudara, orang yang bisa makin turun, maka dia punya kuasa makin besar. Ayatnya di mana? Barang siapa mau jadi yang besar, dia harus menjadi yang terkecil. Barang siapa mau menjadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Saudara, karena itu dasarnya itu. Kita tidak akan bisa bicara tentang peperangan rohani kalau saudara tidak pernah punya hati hamba, saudara. Saudara, kita tidak akan pernah bicara tentang otoritas kalau kita tidak pernah punya penundukan. Saudara, setiap penundukan, saudara, itu harus dimulai dari yang kelihatan. Ada banyak orang berkata, ya saya tunduk kepada Tuhan, tapi saya tidak tunduk kepada pemimpin. Bohong. Alkitab berkata di dalam Yohanes, kalau engkau tidak bisa mengasihi, tidak bisa tunduk, tidak bisa melakukan kepada yang kelihatan, maka sudah pasti engkau tidak bisa melakukan kepada yang tidak kelihatan. Saudara, karena itu setiap dari kita, mulai dari istri-istri, kita wajib tunduk kepada siapa, saudara? Suami, saudara. Hal simple, saudara ya. Kalau sudah tidak bisa tunduk sama suami, merasa lebih pintar dari suami, merasa lebih tahu dari suami, walaupun ini diam-diam ya, suami tutup telinga dulu. Sejujurnya seringkali memang kita lebih pintar kok, saudara, percayalah. Saudara ya. Sejujurnya saudara ya, seringkali kita lebih kuat. Sejujurnya seringkali kita lebih tahu. Kenapa? Karena namanya saja penolong. Betul toh? Penolong itu harusnya kan lebih kuat, lebih bisa, lebih pintar dari yang ditolong. Betul enggak? Jadi sejujurnya ya. Tapi perkara tunduk itu berbeda dengan kondisi kita. Saudara. Saudara tunduk, saya berkata kalau kita ini ya setuju dan sama pikirannya, itu namanya sepakat, bukan tunduk. Jadi kalau saudara, saya sebagai istri pengen beli rumah, suami saya juga pengen beli rumah, kita ngomong aku kok pengen ya beli rumah, suami bilang iya ya pas kita ya, itu bukan tunduk namanya. Itu namanya sepakat. Pada waktu yang namanya penundukan, itu pada waktu suami saya berkata, kita beli misalnya ya rumah, saya berkata enggak, saya enggak pengen beli rumah. Dan menurut saya ini tidak waktunya beli rumah. Menurut saya rasanya ini waktunya untuk beli TV misalnya, saudara ya. Di saat kita mulai beda, saudara.
Saya selalu berkata penundukan tidak pernah tergantung betul siapa. Mungkin betul istri, mungkin betul suami. Ya, istilah sekarang so what gitu loh. Tunduk ya tunduk. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan pendapat. Kita boleh berikan pendapat, tapi cukup 1 kali. Kalau pendapat diulang 5 kali itu bukan pendapat, teror namanya. Karena ada istri-istri yang memberi pendapat, saudara ya, 5 kali diulang, pakai cembetut, pakai ngancam, pakai membelakangi suami dan tidurnya madep tembok, itu teror namanya, saudara ya. Itu bukan memberi pendapat namanya. Pada waktu, saudara, ya, kita tidak sependapat dan kita berkata, oke, ini pendapatku. Tapi karena engkau pemimpin, aku harus belajar tunduk. Belajar tunduk. Dan lakukan dengan sukacita. Terus saudara bilang, kalau ternyata benar kita, Bu. Ya, kalau benar kita, kalau yang namanya tunduk enggak usah pakai gini. Betul toh? Nah, betul kan makanya. Enggak usah pakai begitu. Saudara ya, enggak usah. Ya. Cukup diam. Dia mudeng kok, saudara. Percayalah, saudara ya. Saudara percayalah dari waktu ke waktu, saudara ya, pemimpin kita, saudara suami kita akan belajar dan mengerti. Dan kalau dia cukup rendah hati, maka dia akan tahu ya bahwa dia membutuhkan penolong. Amin. Dan saudara, setiap kali saya makin hari makin belajar, saudara ya. Bagian kita, saudara, kerjakan. Maka Tuhan akan menyelesaikan selebihnya. Saudara, kita juga harus tunduk kepada pemimpin. Semua pemimpin punya kelemahan. Baik itu saudara pemimpin di gereja, pemimpin di kerja, semua pemimpin punya kelemahan. Saudara tidak belajar mengikuti ritme pemimpin, maka saudara tidak akan pernah bisa mengerti yang artinya penundukan. Saudara, dan kalau kita tidak bisa tunduk, maka otoritas di sana turun. Karena hati hamba itu adalah car dari tangan, itu adalah dasar untuk turunnya semua otoritas, turunnya semua senjata, turunnya semua kekuatan. Saudara, hati hamba tidak bicara sampai di situ. Hati hamba bicara kerendahan hati. Hati hamba bicara tentang kerelaan. Hati hamba bicara, saudara, tentang kesederhanaan untuk taat, saudara. Dan itu kelihatannya enak diomongin, tapi tidak pernah gampang, saudara, untuk dilakukan. Saudara, sejujurnya saya mau berkata, kalau saya mau bicara hati hamba, saya senyum, saudara. Karena itu pergumulan day by day. Istilah saya, hati hamba itu adalah ritual pembunuhan diri setiap hari. Saudara, kalau saudara ngerti benar apa yang disebut hati hamba, maka saudara ngerti. Itu adalah ritual pembunuhan diri setiap hari. Saudara, saya sering kali berkata bahwa seharusnya yang bicara, menurut saya nih saudara, sejujurnya bukan karena dia ayah saya. Sejujurnya saudara ya, satu-satunya yang menurut saya, dia sudah mencapai 70% dari hati hamba, menurut saya ayah saya. Saudara, dia orang yang sampai hari ini saya angkat topi soal hati hamba. Cuma gawatnya beliau tidak pernah bisa menerangkan. Saudara ya. Tapi dia melakukan hari demi hari. Saudara, saya ambil contoh ya, kami baru pulang dari Australia, saudara, pelayanan di sana bersama sekeluarga. Saudara, usia beliau itu sudah 70 lebih. Begitu keluar di airport, saudara, dia langsung, saudara ya, itu ambil kopernya, angkatin kopernya. Saudara, dia angkatin koper saya. Saya tuh bilang sama ayah saya, kan di sana enggak ada kayak di sini kan, saudara ya, yang angkatin koper ya. Saya bilang sama ayah saya, "Pak, anak-anak itu udah gede." Ya. Anak saya itu, saudara ya, umurnya saudara 13 sama 12 tahun. Tapi yang tingginya yang 12 sudah sama-sama saya, yang 13 sudah lebih tinggi dari saya. Saudara, yang 12 beratnya 65, saudara ya, yang 13 beratnya 90 kilo. Jadi saudara bisa bayangkan besarnya anak saya, saudara. Saudara, dan saya berkata sama ayah saya, Papa enggak usah ambilin koper saya. Dia bilang, kamu kan perempuan, jadi biar papa yang bantuin. Saudara, bayangin saya pergi dengan 2 bodyguard anak saya segede itu. Dan saya pergi dengan adik-adik saya, kakak saya yang laki. Tapi kakak dan adik saya yang laki tidak mengerti itu. Ayah saya mengerti.
Saudara, bukan penyindiran, tapi karena hati hamba itu kelihatan di saudara. Kemudian kami pergi, saudara ya. Saya berkata Tuhan, ya. Saudara sampai ke motel. Ya, ini cuma contoh saudara, bahwa hati hamba itu kan terlihat setiap hari. Saudara, dan sampai di motel ternyata tidak ada lift saudara. Ya. Dan saudara itu kita tinggal di tingkat 1, saudara, dan itu masih bawa koper. Saudara, otomatis kami nih hamba-hamba Tuhan yang muda itu bisa turun, diem saudara, lihat ke atas. Saudara, tidak ngangkat kopernya saudara. Tidak tahu sebenarnya kami menunggu apa tuh tidak tahu saudara. Tapi kalau sejujurnya menunggu ada orang yang ngangkatin saudara ya. Saudara, itu bisa otomatis kelihatan saudara. Bahwa kami hamba-hamba Tuhan yang muda itu, loh koper sudah ada di sebelah kami loh saudara ya. Tapi otomatis kami yang muda ini ya. Apalagi kami ini yang punya bawahan banyak. Saya ini punya 500 anak buah saudara ya. Di Mahanaim. Itu bisa otomatis tidak bergerak. Kayak tiba-tiba lupa aja saudara. Kayak rasanya sudah biasa semua dilayani. Sudah biasa ada orang yang ngangkatin dan sampai ke kamar saudara. Saudara, dan apa yang terjadi? Ayah saya turun dari mobil. Ya, turunkan koper. Dan tanpa ABC saudara. Dia angkat tuh koper. Dia naik ke atas. Saudara, begitu ayah saya berbuat, baru kami semua sadar. Ini Australia. Dan kami malu dengan ayah saya. Kita ikutan naik. Saudara. Tapi sejujurnya. Karena memang kami sebenarnya saudara tiap hari harus belajar. Saudara, dan salah satu contoh lagi. Saudara, saya pulang jam 4 pagi. Saudara, dari Australia. Saudara, dan ayah saya tidak pulang. Karena ayah saya masih stay 1 minggu lagi saudara, dan kemudian baru pulang istirahat di sana bersama ibu saya. Saudara, dan malam itu saya sudah jabat tangan sama ayah saya, anak-anak saya sudah pamit dan kami berpikir, saya bilang papa tidur aja. Dan saya orangnya itu praktis saudara. Jadi koper sudah saya tutup, semua sudah saya tutup. Saya bahkan tidur itu sudah pakai baju komplit saudara ya. Saudara, dari saya pikir kenapa? Karena saya baru tidur itu jam 1. Jadi saya tahu saya cuma tidur 3,5 jam. Jadi saya tidak mau, saya sudah mandi malam itu, saya tidur pakai baju komplit, jadi saya style waker pas sekali. Jadi jam 4 kami harus berangkat dari hotel, saya sudah pasang jam 4 kurang 15. Ayah saya kan tidak tahu saudara rencana saya. Tapi saya sudah pamitan. Dan saya ini kan sudah jadi hamba Tuhan, sudah gede ya saudara ya. 3:30 saudara, dia ketok kamar saya. 3:30 pagi di Australia lagi dingin-dinginnya. Dia ketok kamar saya. Dan dia berkata, 3:30 kok kamu belum beres-beres? Kok saya belum dengar kamu mandi? Dia bilang. Saya bilang, Pak, saya sudah tidak mandi, saya sudah tidur komplit. Saya bilang ya. Saya sudah tinggal ngangkat, saya tidur sudah pakai jin, pakai semua, saya sudah tinggal berangkat. Terus dia bilang, oh ya sudah. Terus tapi saudara, dia keluarin itu koper dari kamar saya. Dia mau bawain ke bawah, tapi terus kemudian ada teman yang gantiin. Dia bilang, saya bantuin lah. Saudara, di usia dia 70 tahun. Seharusnya dia layak menerima saudara pelayanan dari kami anak-anaknya. Tapi sampai detik ini saudara, dia memberikan pelayanan kepada kami anak-anaknya. Saudara, itu hati hamba. Itu hati hamba. Saudara, dan itu dia lakukan setiap hari. Dalam segala aspek saudara. Segala aspek. Berapa kali Ibu Nani datang ke tempat beliau. Ya, dan saudara tahu Ibu Nani suaminya sudah tidak ada, tidak punya anak laki saudara. Saudara, dan sopirnya tidak tahu persis bagaimana merawat Mercy. Karena Mercy punya beberapa hal yang berbeda dari Kijang, dari mobil yang lain saudara. Saudara, dan sampai di sana ayah saya yang ngontrol. Ayah saya berkata, ini udah diberesin, ini udah dicek, ini belum. Kalau Bu Nani bilang, wah belum, aku enggak tahu caranya. Ya enggak tahu ini, enggak tahu ini, enggak tahu. Dia bilang, enggak apa-apa lah, sudah. Sini kasih kuncinya, saya pergi ke bengkel. Saudara, dia pergi ke bengkel. Saudara, dia urusin semuanya, termasuk dia bayarin loh saudara ya. Saudara, dia bayarin saudara. Dan setelah dari bengkel dia naik angkot pulang saudara ya. Nanti jam berapa dia harus ambil lagi, dia ambil lagi.
Saudara seringkali Bu Nani bilang, kenapa enggak suruh sopir? Dia bilang, sopir enggak tahu persis keluhannya. Ya. Kecuali kamu coba kendarai sendiri dan saya bisa dengerin. Ini Mercy kurang ini, sudah kurang ini, setelannya yang perlu dirubah ini dan sebagainya. Saudara, jadi dia mesti drive sendiri, dia rasain dulu beberapa yang salah, dia cek lagi saudara, dan dia temuin sendiri montir. Saudara, itu hal kecil. Orang bisa berkata itu mobil orang. Ya, sudah dewasa, urusan dia dong. Hati hamba membuat seseorang akan berbuat lebih. Ya, berbuat lebih. Saudara, sejujurnya sampai hari ini saya tahu siapa beliau. Saudara, setiap kali kami pelayanan bersama beliau kami udah ketawa-ketawa. Kenapa? Kalau kami yang muda-muda ya, kalau datang pelayanan kan ngepas saudara. Kalau bisa telat sedikit. Ya, itu paling enak saudara soalnya. Kalau saudara pelayanan sama ayah saya atau kami pelayanan bersama berenam saudara atau bertujuh, itu tidak mungkin terjadi. Ayah saya selalu akan ada di tempat 1 jam sebelum kebaktian. Selalu. Dia berkata, saya tidak akan biarkan Tuhan menunggu. Saya yang harus menunggu Tuhan. Karena itu saya berkata, sejujurnya kalau saudara suruh saya mengajar hati hamba, saya berkata saya masih belajar. Menurut saya nilai saya 4 pun belum nyampe. 4 pun belum nyampe. Cuma pagi hari ini saya cuma mau berkata mari kita sama-sama belajar. Karena hati hamba itu sebenarnya yang membawa kita ke dalam kedewasaan, ke dalam peninggian, ke dalam otoritas besar yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Seberapa engkau berani turun, seberapa Allah akan naikkan. Seberapa kita bisa melayani dengan hati yang rendah, seberapa Tuhan percayakan perkara yang besar. Saya berdoa supaya kita mengerti. Sudah ada beberapa dasar, saudara ya. Untuk saudara hari ini peperangan rohani dan belajar hati hamba, mari kita belajar dari Kidung Agung. Saudara, kita akan belajar dari Kidung Agung bagaimana saudara menjadi seorang yang benar-benar menangkap. Saudara berkata, Bu, itu kitab buat mempelai, jangan sepelekan. Saudara ya, ini kitab-kitab yang luar biasa sebenarnya. Sangat dalam isinya. Saudara, dan saya mau berkata, seorang hamba akan sampai kepada kewajiban, saudara. Dan dia tidak lebih dari itu, saudara, kalau dia tidak punya cinta. Tetapi seorang hamba yang punya cinta, dia akan maju 1 langkah lagi dengan yang namanya pengabdian. Saudara, dan pengabdianlah yang membuat seorang hamba menjadi berbeda. Saudara, dia bukan lagi berhenti pada saudara yang namanya kewajiban dan tugas. Tapi dia akan maju 1 langkah lagi dengan yang namanya pengabdian. Pengabdian kalau saudara pelajari di Alkitab, saudara ya, karena itu saya berkata saudara akan lihat dari satu sisi di imamat. Seorang hamba yang begitu cintakan tuannya dan pada saat dibebaskan oleh tuannya, dia berkata tidak. Aku tidak mau bebas. Maka dia akan dibawa saudara dan ditusuk telinganya. Dan dia menyerahkan dirinya dengan sukarela untuk menjadi hamba seumur hidup tuannya. Saudara, dan inilah hamba yang melewati batas saudara. Masa jabatannya. Hamba yang melewati yang namanya tugas. Hamba yang melewati namanya kewajiban. Kalau saudara pelajari di imamat, jelas dikatakan, karena dia cinta Tuhan, dia memilih mengabdi seumur hidupnya. Dan hari ini, saya berdoa, supaya itu Tuhan taruh di hati kita. Kita bukan seorang hamba yang sekedar mencari tugas dan menyelesaikan kewajiban. Tapi kita seorang hamba yang punya cinta, sehingga kita bisa memberikan pengabdian kepada Tuhan kita. Saudara, mari kita buka Kidung Agung yang pertama. Kita akan pelajari dari kitab yang pertama, ya. Kita ambil beberapa ayat saja. Saudara, Kidung Agung Fatsal 1 ayat 7 dan 8. Kidung Agung Fatsal 1 ayat 7 dan 8 saya bacakan buat saudara. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan menjadi serupa pengembara
dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Jika engkau tak tahu hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Saudara, seorang hati hamba itu dibangun pada waktu dia mulai mencerit. Dia punya kerinduan, saudara. Di hatinya ini mulai ada sesuatu kegelisahan yang ilahi. Kegelisahan berkata, aku tidak mau jadi pengembara. Ya cuma sekedar berputar di tanah kering. Tetapi tidak menemukan dengan tepat hati Tuanku. Tidak menemukan dengan tepat visi dan misi daripada Tuanku. Saudara, ada sesuatu yang mulai gelisah di dalam. Saudara, pada waktu saudara mulai berkata, pelayananku ini mau apa? Ya. Hidupku ini buat apa? Hartaku ini mau buat apa? Maka sebenarnya itulah awal, saudara. Bahwa Tuhan sedang menaruh, menggelitik hatimu. Dan mulai berkata, Tuhan maunya apa? Tidak cukup untuk dekat dengan teman-temanmu. Dikatakan, mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dari kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Saudara, selama ini, saudara, mungkin saudara cukup dekat hamba Tuhan. Cukup dengar kesaksian hamba Tuhan. Saudara ya, cukup saudara ya lihat dan berkata, wow pelayanan itu bagus. Dan saudara sumbang uang, itu bagus. Itu adalah orang-orang yang melihat kawanan gembala dan domba-domba dekat teman-teman. Saudara bagus. Tapi ada satu titik. Kalau saudara mulai mau jadi hamba yang sesungguhnya, kau akan cari lebih lagi. Kau akan cari benar-benar kerinduanmu. Dan kau mulai berkata, ceritakan kepadaku. Ceritakan kepadaku. Saudara, siapa yang disuruh cerita? Jantung hatiku. Ini bicara tentang yang paling sentral dalam hidup. Jantung adalah yang memberikan kita kehidupan. Detaknya membuat semua aliran darah saudara mengalir. Begitu jantung kita berhenti, maka berhentilah semuanya. Dan hari ini saya mau bertanya, seberapa saudara punya waktu untuk mendengar cerita dari Tuhan, dari seseorang yang benar-benarkah dia jadi sentral dalam hidup kita? Saudara, saya pelayanan sudah lama. Sebelum saya masuk di Mahanaim, pelayanan itu sudah lama. Saya sedang bergerak dari satu seminar ke seminar lain. Saya sedang khotbah di mana-mana. Saudara, saya bahkan pada waktu itu melayani kesembuhan ilahi. Saudara, saya sedang bergerak di anak muda. Pada saat tiba-tiba jantung hati saya berkata, nak, kamu sedang bekerja, tapi kamu tidak melayaniku. Saudara, saat itu sebenarnya mengejutkan saya. Saya bilang, Tuhan, ini semua pekerjaanmu, Engkau yang suruh saya full time. Engkau yang membuka pintu supaya saya bisa diterima dan khotbah di mana-mana. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan firman setiap kali saya berkhotbah. Tuhan bilang, iya. Dan itu semua pekerjaan, iya. Dan itu semua daripadamu, iya. Tuhan bilang, tapi ada banyak yang mau itu, nak. Tapi sedikit yang mau dengarkan ceritaanku yang paling dalam. Saudara, dan pada waktu itulah awal di mana diajarkan tentang belas kasihan. Dia berkata, belas kasihan tidak pernah bisa diberikan. Itu harus dicangkokkan dalam hidupmu melewati kesakitan, pengorbanan, kerelaan. Saya hari ini tidak khotbah tentang belas kasihan, jadi saya tidak ceritakan itu. Tuhan mulai berkata, aku sudah tawarkan pelayanan ini kepada lebih dari 4 laki-laki. Beberapa saya kenal,
Yang lain saya tidak tahu. Dan Tuhan bilang mereka tidak mau. Ini pelayanan yang akan membuat engkau ditolak. Pelayanan yang akan membuat engkau mengalami begitu banyak peperangan rohani. Ini peperangan yang akan engkau hadapi adalah kematian demi kematian. Engkau akan melihat bagaimana korban demi korban. Pelayanan yang tidak pernah memberi kenyamanan. Pelayanan yang tidak pernah ada rasa glamor dan enak. Pelayanan yang tidak pernah membuat engkau kaya secara material. Saudara, dan Tuhan tanya, engkau mau enggak? Pada waktu dia mulai cerita banyak. Dan hari ini saya semakin tahu, saudara, cerita hatinya. Hari ini pada waktu saya mulai melayani preman, saya mulai melayani, saudara ya, pelacur, saya mulai melayani orang AIDS, saya mulai melayani semuanya anak jalanan, saya mulai tahu mengerikan. Mengerikan. Lebih dari yang pernah saya tahu. Sesuatu sedang terjadi. Saudara, saya lihat puluhan anak dijual setiap harinya, saudara. Anak orang tuanya tidak punya uang. Saya melihat, saudara, puluhan anak, mungkin jutaan kalau di Indonesia tidak makan. Saudara, saya lihat orang-orang AIDS yang tidak punya rumah sakit, tidak ada satupun yang pernah menyentuhnya, saudara. Bertahun-tahun. Saudara, saya ngeri pada waktu saya tahu pelacur-pelacur itu seringkali dijual oleh orang tuanya sejak usia 9-10 tahun. Mereka bahkan tidak pernah lulus SD. Mereka sudah diperkosa, sudah dipaksa jadi pelacur sejak umur 9-10 tahun. Saudara, saya mulai tahu tentang waria. Tidak ada satupun dari mereka, saudara, yang pengen jadi waria. Tapi mereka begitu dipaksa oleh keadaan karena iblis rusak hidup mereka. Dan makin hari saya makin tahu hati Tuhan sedang menangis buat semuanya itu. Saudara, dan hari ini ada banyak orang yang mereka cuma berpikir mereka mau ikut seminar berkali-kali. Mereka mau tepuk tangan berkali-kali. Tapi sesungguhnya untuk mendengar cerita dari jantung hatinya dan mengikuti jejaknya, kita tidak mau. Kita tidak mau. Saya berdoa supaya saudara renungkan. Kalau ini cuma menambah satu lagi seminar yang menambah pengetahuan saudara dan tidak membuat saudara mengambil keputusan, menurut saya ini cuma menambah daftar yang nanti saudara harus pertanggungjawabkan di surga. Karena Alkitab berkata bahwa setiap kita harus mempertanggungjawabkan waktu kita, hidup kita, apa yang kita tahu dan tidak kita buat. Ayatnya berkata, jika engkau tahu untuk berbuat baik dan engkau tidak melakukan, itu adalah dosa. Hari-hari ini, saudara, saya sedang berkata, seberapa kita mau? Seberapa kita mau dengarkan kata jantung hati kita? Berapa kita mau dengarkan? Seberapa sungguh-sungguh kita mau berkata, Tuhan, aku mau dengar engkau. Hari ini engkau mau bicara apa? Saudara, itu tidak hanya bicara tentang rumah, itu tidak hanya bicara tentang pelayanan. Tapi itu bicara tentang rumah tangga. Itu bicara tentang, saudara, uang kita. Itu bicara tentang hidup kita. Itu bicara tentang anak kita. Itu bicara tentang semuanya, saudara, semuanya. Pagi ini aja, seberapa kita dengarkan Tuhan. Saya bersyukur, saudara, saya belajar lihat bagaimana setiap kita. Saudara, anak saya yang besar itu penggemar bola. Saya bersyukur dia tetap bisa dengar Tuhan walaupun, saudara, di saat dia menikmati bola. Saudara, pada waktu itu dia sedang nonton bola, saudara ya. Saudara, dan tiba-tiba dia matiin dan dia pergi. Saya nanya, namanya Stephen, kenapa kamu matiin? Tuhan ngomong, mah, kok bisa ya kamu berjam-jam nonton bola dan kamu sudah tidak pernah lagi dengerin kaset khotbah? Saudara, dan
Dan dia berkata, sudah lama, dia matiin langsung saudara. Dia ambil kaset khotbah, dia pakai Walkman, dia dengerin saudara. Saudara, anak saya yang besar, Stephen ini sama adiknya dijuluki ahli Taurat saudara. Kenapa dijulukin ahli Taurat? Dia bilang kalau adiknya selalu berkata namanya Joshua saudara. Saya ikut aliran mama katanya. Saudara, aliran saya itu artinya begini, baca Alkitab saudara ya. Minimal 2 fatsal, tapi sesudah itu kita bisa ngacak, saudara ya. Tergantung kehendak Tuhan, kita bisa dengerin kaset khotbah, kita bisa apa, pokoknya ngeflow, saudara. Tapi kalau anak saya yang pertama itu ngikutin engkongnya, saudara ya. Ayah saya itu di usia 70 lebih, setiap hari baca 20 fatsal dan tidak pernah absen. Saudara, 20 fatsal setiap harinya. Saudara, nah itu menurut anak saya yang kedua itu aliran ahli Taurat. Saudara ya. Anak saya yang pertama itu ngikutin engkongnya, saudara. Jadi dia walaupun ngantuknya seperti apa, walaupun capeknya seperti apa, setiap hari dia minimal 6 fatsal. Saudara, dia juga ngelakuin pengakuan. Saudara, dan buat dia, saudara ya, dia sudah lakukan tugasnya. Dia tidak pernah absen. Kalaupun dia ngantuk, dia cuci muka. Kalaupun hari itu dia belum, ya dia ngantuk banget, dia berkata, "Ma, aku tidur dulu ya. Nanti jam 12 bangunin. Pokoknya sebelum lewat hari itu jam 11 bangunin. Aku baca Alkitab. Aku selesaiin 6 fatsal." Saudara. Tapi saudara, sering kali kadang-kadang kita berpikir, kita sudah lakukan tugas kita. Dan anak saya berkata, "Iya ya Ma, saya sudah lakukan tugas saya sudah baca Alkitab. Tapi kenapa saya bisa kasih waktu berjam-jam untuk nonton bola? Saya tidak bisa kasih waktu tambahan buat Tuhan." Hal simpel. Saya bersyukur saudara pagi hari ini saudara ya. Ini hari libur, semua anak nikmati libur saudara. Dan anak saya dari kemarin-kemarin dia sudah saya suruh tanya Tuhan apa. Dan mereka mengambil beberapa keputusan. Tadi pagi mereka sudah kumpul jam 6:30 di tempat saya. Saudara, dan hari ini mereka doa keliling pakai sepeda saudara ya. Dan mereka bawa banner-banner kecil saudara. Dan mereka tancepin. Saudara, mereka ngelilingin komplek, ngelilingin bersama 10 temannya saudara ya. Mereka bagi tugas 2-2 daerah sini, daerah sini, daerah situ. Saudara, saya bersyukur. Di usia muda mereka, tiap hari day by day. Soal liburan aja saudara. Kita nanya gak sih ke jantung hati kita? Ini harian. Hati hamba itu bukan sekali seumur hidup. Ini harian. Pernah enggak saudara nanya, "Tuhan, hari ini aku mesti ngapain?" Itu hati hamba. Dan saya bersyukur saudara. Saya melihat begitu liburan, saya tanya, "Kita mesti ngapain?" Dan dia bilang, "Mar, saya rasa Tuhan pengen kita untuk doa keliling." Dan dia lakukan itu bersama teman-temannya. Dia buat banner kecil-kecil, dia tancep-tancepin saudara ya. Saya berdoa supaya setiap kita melatih hati hamba itu setiap hari. Pada waktu saudara menghadapi suami yang marah atau istri saudara yang mungkin berontak. Saudara menghadapi anak yang tidak bisa belajar atau saudara ya. Saudara menghadapi anak yang akan menentukan sekolah kemana. Jangan pernah saudara kita lupa mendengarkan jantung hati kita berkata sesuatu. Amin. Pada saat saudara dapat duit, tiap bulan itu loh gajian. Pernah enggak nanya ke jantung hati saudara, "Tuhan, Engkau mau uang ini buat apa?" Hati hamba dimulai dengan, "Ceritakan kepadaku jantung hatiku." Biar kita dengar suaranya lebih. Biar kita dengar saudara hatinya lebih. Saudara, saya belajar bukan cuma itu kepada setiap orang saudara. Saudara, setiap orang kalau ketemu sama saya atau mau masuk Mahanaim atau saudara mau konseling, saya masih belajar, saya tahu. Saya selalu berkata, "Tuhan, hatimu dengan orang ini bagaimana?" Saudara, kadang-kadang saudara ada orang-orang yang menurut saya dia lebih bagus di sini. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau dia di situ memang dia berhasil. Tapi itu pakai kekuatannya. Aku lebih suka kamu taruh dia di tempat yang dia enggak bisa.
Karena di situ dia akan bergumul dengan aku. Dan dia di situ bukan pakai dagingnya, tapi pakai rohku. Saudara, secara perhitungan manusia, lebih enak menaruh seseorang di tempat yang dia bisa. Saudara ngerti maksud saya? Itu akan membuat semua lancar. Tidak usah saudara pegangin kok. Tapi saya belajar untuk menangkap hati, jantung hati saya. Resikonya saudara, itu kadang-kadang bisa berantakan. Dan baru bagus 1 tahun 2 tahun kemudian. Tapi saya harus belajar dengarkan jantung hati saya. Kadang-kadang ada orang yang justru sangat baik. Sangat baik. Saya punya orang yang sangat baik untuk perintisan rumah singgah. Sejujurnya saudara, hampir semua perintisan rumah singgah saudara itu dimulai dengan dia. Saudara, dan orang yang seperti itu seharusnya saya kirim. Waktu saya berdoa, Tuhan bilang kirim ke Semarang. Saudara, buat saya itu bukan karena saya berkata, oke, gue udah kagak butuh, pergi lu ke Semarang. Nah, tapi saya harus belajar dengar jantung hati saya. Dan dia dalam 3 bulan di Semarang, saudara, dia buka 18 rumah singgah. Saudara, dan saya tahu memang itu kekuatannya. Kami kehilangan cukup besar ya. Tapi buat saya tahu. Tidak penting kami hilang. Toh ini semua kerajaan surga. Yang penting saya dengar kata jantung hati saya. Saya berdoa supaya ini menjadi dasar yang pertama. Kalau saudara bisa menangkap ini, saudara, maka ini sebenarnya inti daripada hati hamba. Hati hamba tidak usah muluk-muluk, tidak ada begini. 1, ya, rendah hati. Nanti rendah hati aja kagak ngerti itu apa, saudara ya. Saudara, 2, saudara ya, melayani dengan sopan, tapi tidak tahu juga batasnya sopan itu seperti apa. Saudara, saya berkata sampel. Dengar cerita jantung hati. Dan itu harus dilatih. Jangan pernah berpikir itu akan menjadi sesuatu yang gampang. Itu harus dilatih. Sampai gini ya, saudara mau marah, tanya dulu. Jantung hatimu bilang apa? Gitulah saudara. Saudara mau beli barang, dengar dulu. Saudara, ini saya coba loh saudara. Beberapa waktu yang lalu saudara ya, saya pengen tas. Saya punya banyak tas, tapi saya suka tuh tas yang banyak kantongnya. Semakin banyak kantongnya saya semakin hobi saudara ya. Kenapa? Karena setiap kantong punya tempat sendiri. Jadi ada yang buat kartu nama, ada yang buat HP, ada yang buat ballpoint, ada yang buat saudara ya, semuanya lah. Saya punya begitu banyak kantong buat make up, buat ini, saudara. Nah, sekali waktu saya jalan, saudara, di mall, dan saya lihat tas full kantong, saudara. Saya hitung kantongnya selain tasnya loh ya, saudara ya. Saya hitung kantongnya itu ada 8. Wah, itu hati saya melonjak, saudara ya. Saya bilang ini dia tas yang saya cari. Ya, karena kebanyakan tas itu cuma 2 kantongnya. Buat saya itu kurang banget 2 itu saudara ya. Harus ada 8 supaya saya bisa pisahkan. Saya soalnya paling sebel. Kalau semua numpul jadi satu. Nyari kunci aja bongkar semua. Itu saya kesal banget saudara. Jadi saya sukanya yang semua ada tempatnya saudara. Nah saudara, saya mau beli. Harganya itu cuma murah kok saudara. 250.000. Murah tuh ya kantong. Saudara, dan buat saya tidak pernah peduli lah saudara, yang namanya merek, yang namanya, pokoknya buat saya fungsional. Dan saya tuh suka, tapi begitu saya mau beli, Tuhan tuh ngomong begini, bayangin, tas di rumahmu tuh 10 loh nak. Bagaimana mungkin kamu beli lagi? Saya berkata, iya sih Tuhan, 10 sih memang di rumah saya. Saudara, sebenarnya bukan karena saya tahan semuanya. Saya sempat protes sama Tuhan, ngomong begini, masalahnya Tuhan, orang yang ngasih itu loh, gak pernah tahu selera saya bilang ya. Itu 10 saya gak pernah beli saudara. Itu semua orang ngasih, saudara ya. Dan masalahnya juga karena orang yang ngasih ini orang yang dekat semua. Saya gak enak buat saya kasih ke orang lain, saudara ya. Karena ini semua orang yang dekat. Dan saya tahu itu semua tas mahal. Ada Prada, ada Elle, saudara ya. Ada segala macam lah yang mahal-mahal, saudara. Masalahnya saya bilang, Tuhan, mereka enggak tahu selera saya. Tuhan bilang apa?
bukan masalah selera. Kalau kamu dengan pakai tas mereka, kamu bisa membahagiakan mereka yang memberi. Kenapa sih kamu tidak mau lakukan itu? Saya senyum dan berkata, ya memang itu Tuhan ya, soal tas saja perlu hati hamba. Saudara ya, saudara ngerti maksud saya? Soal tas saja, saudara ya. Tuhan berkata mereka membelikan itu dengan cinta loh. Kalau kamu tidak pernah pakai, kamu geletain, bahkan kamu kasih, biar bagaimanapun itu nyakitin mereka. Soal simple. Padahal buat saya ya, pakai tas mereka dalam tanda kutip ngerepotin saya, saudara. Tapi saya mesti belajar. Saya mesti belajar untuk dengar kata jantung hati saya. Tuhan bilang, apa sih salahnya? Repot dikit. Saudara, dulunya saya pikir, saudara, saya bilang, oh ya udahlah gitu ya. Itu pelajaran buat saya. Nah, tapi rupanya Tuhan teguhkan lagi apa yang dikatakan. Saudara, tapi bukan tas. Saudara, suatu waktu saya ambil jepit, kan ada banyak juga yang ngasih jepit, saudara. Saya ambil jepit, ini juga jepit terus terang bukan selera saya. Saya punya beberapa selera untuk jepit, untuk tas sebenarnya. Saya pakai jepit itu. Dan ketemu seseorang, dan orang ini tiba-tiba berkata begini. Bahkan saya tidak tahu kalau dia yang ngasih, udah lupa saudara. Sejujurnya terlalu banyak yang ngasih, saya lupa saudara ya. Begitu saya pakai, orang ini berkaca-kaca dan ngomong begini. Bu, saya beliin itu dengan doa, saya pengen sekali berkatin ibu. Saya pikir ibu tidak pernah mau pakai. Hari ini saya lihat ibu pakai jepit saya bahagia banget. Saya bilang, oh. Saudara, dia berkaca-kaca. Dan dia bilang, saya bahagia banget bisa ngasih dan dipakai. Saudara, dan Tuhan bilang, lihat, apa susahnya sih nak? Pakai apa yang bukan seleramu. Ya, kalau itu membahagiakan banyak orang. Saya sekali lagi bukan masalah saya mau saudara ya beliin saya tas loh saudara ya. Bukan itu poinnya. Ya, bukan itu poinnya. Karena orang Kristen tuh gawat saudara, nangkepnya keliru terus. Saya mau cerita gosip terbaru, baru saya dengar kemarin. Saudara, Pak Yusak itu diminta saudara ya untuk melamarkan Sofi, anaknya Bu Nani, saudara ya. Karena kan ayahnya sudah meninggal ya. Jadi dia Pak Yusak itu diminta untuk melamarkan Sofi ke Cirebon, saudara, dan melamar untuk ya pokoknya lamaran lah saudara, acara lamaran lah saudara. Dia wakil dari ayah saudara. Kemarin dulu saya ketemu orang dan dia berkata gini, maaf ya Bu ya, saya cuma mau tanya nih, saya dengar Pak Yusak melamar seorang wanita di Cirebon. Saudara, gosip terbaru itu saudara ya. Saya bilang orang Kristen itu haleluya banget saudara. Ini yang nanya orang Kristen loh saudara. Saya berkata, kamu baru dengar dari mana? Ada kok gosipnya. Ya Pak Yusak diam-diam, ya istrinya tidak dibawa melamar seorang wanita di Cirebon. Hebat banget ya saya bilang ya, saudara. Makanya sekarang saya berkata please, ya please dong katanya. Capek kalau caranya begini ya. Dulu saya pulang dari Israel, saya baru pulang dari Israel tuh duduk loh saudara. Duduk baru pulang dari Israel mau khotbah saudara. Ya. Seorang hamba Tuhan datang, dia bilang gini, Bu, maaf ya Bu, saya dengar gosip yang apa lagi, saya bilang. Katanya ibu menikah lagi di Israel. What? Saya bilang, katanya di sana ada perayaan tertutup, pernikahan. Saya berkata orang Kristen itu haleluya banget saudara. Dia bilang ada anak darahnya kan Bu, pakai baju pesta. Saya bilang iya, Tuhan itu suruh kami bikin acara judulnya perjamuan kawin anak domba. Ya, dimana setiap kita suruh pakai baju pesta, suruh menyiapkan hati untuk menyambut Tuhan. Memang Tuhan suruh ada 12 anak darah itu untuk nari. Ya.
untuk penari rebana. Tuhan suruh. Itu bukan pagerayu buat saya, bukan. Aduh. Terus katanya, tapi kenapa tertutup, Bu? Lah masalahnya tempatnya itu sempit. Kita aja sebagian enggak kebagian tempat mesti berdiri. Gosipnya bisa begitu, saya berkata, aduh Tuhan Yesus, makanya saya berkata, saya kalau khotbah perlu saya tekanin. Sekali lagi, saya tidak sedang minta jepit, saya tidak sedang minta tas. Saudara, menurut saya orang Kristen itu perlu, saudara, maison. Supaya jangan kecolongan. Itu di luar jual itu. Yang tidak nangkep, beli dulu, baru ikut ke seminar. Nanti tidak bisa bedain antara kotak-kotak dan biru-biru kotak-kotak. Tapi saya berkata, mari saudara, ya, coba dengarkan jantung hati saudara. Nah, ayat 8 saudara ya, berkata, jika engkau tak tahu hai jelita di antara wanita, ikutlah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Saudara, ini bicara tentang 3 saudara ya, cara untuk belajar saudara mengenal saudara. Gini, walaupun saudara ini ya mau belajar untuk mendengarkan jantung hatimu, tapi sejujurnya tidak semudah dan secepat itu. Nah, Tuhan kasihin step by step. Tuhan berkata pertama, ikuti jejak-jejak domba. Saudara, saya belajar dalam hidup ini bagaimana saudara. Saya belajar dan belajar dan belajar. Kalau semuanya harus kita temukan sendiri, tidak bisa. Waktunya tidak akan pernah cukup. Saudara, saya masih ingat pada waktu Tuhan pertama kali melatih saya untuk jadi doa syafaat. Saudara, saat itu saudara, Tuhan tiba-tiba berkata sama saya, kamu pergi ke kelompok doa. Waktu itu kelompok doa Surabaya, tempat pimpinannya Kak Daniel. Saudara, dan itu sudah berapa ya, 20 tahun yang lalu. Tuhan berkata, kamu pergi ke sana dan kamu lihat dan belajar dari mereka. Saudara, itu ikuti jejak. Pada waktu pertama kali saya datang, jangan saudara pikir saya itu semua dapat dari Tuhan. Lihat mereka nangis, saya bergidik pengen keluar loh saudara. Saya berkata, kenapa sih doa aja kok pengen nangis-nangis. Waktu mereka teriak menggeliat, dia bilang kami melahirkan Tuhan. Saya bilang lagi, ini saya yang sudah baca Alkitab loh. Melahirkan ini sesat atau apa? Saudara, waktu mereka teriak saudara ya, saya bilang kenapa sih masih teriak-teriak. Nah, saya pulang. Saya mulai duduk dan saya berkata, Tuhan, saya mau belajar. Tapi sejujurnya logika saya, hati saya, semua saya berontak. Saya tidak setuju orang nangis-nangis. Saya tidak setuju orang menggeliat-geliat begitu. Saya tidak setuju orang teriak-teriak. Tuhan mulai ajari. Tuhan bilang, buka anak ini. Buka anak ini. Buka. Tuhan mulai ajarin satu demi satu. Dia bilang, kalau itu dari daging, dia bilang, tidak akan bisa. Dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi itu dari roh, akan hasilnya luar biasa. Tuhan mulai ajarin apa artis di dalam doa melahirkan sesuatu. Tuhan mulai ajarin bagaimana menangisi sampai bangsa itu menerima pengampunan. Tuhan mulai ajari bagaimana teriak sampai semua penguasa-penguasa di udara ya, dengar proklamasi. Tuhan berkata, kamu tahu artinya proklamasi. Tuhan mulai ajarin hitungannya. Kalau saudara tahu, Tuhan berkata, kamu belajar fisika. Saya belajar fisika biar bagaimana saudara itu menguntungkan. Tuhan berkata, setiap perkataan yang diucapkan ini sebenarnya kan gelombang. Dan gelombang ini tidak pernah hilang. Saya berhenti bicara, tapi gelombang ini tetap ada. Ini tetap mutar terus loh saudara. Mutar terus gelombang ini. Dan Tuhan berkata, bayangkan kalau perkataan negatif itu jadi gelombang, itu merubah atmosfer. Karena gelombang itu bisa diarahkan sampai jadi senjata. Saudara tahu kan, dengan gelombang suara saudara bisa menghancurkan banyak tembok. Itu secara jasmani itu bisa. Secara rohani
juga bisa. Secara rohani dan jasmani. Kalau saudara yang bisa fisika, saudara akan ngerti saudara lebih dalam. Saudara dan Tuhan berkata, kalau kau tidak pernah patahkan berkata gelombang yang sebaliknya, ya, tidak bisa. Gelombang itu ada arahnya, ada yang besar, ada yang kecil, negatif dengan positif itu beda, saudara. Saudara, dan itu dibuktikan. Saudara, ada sebuah orang bikin eksperimen tanaman, saudara. Tanaman, saudara. Ya, tanaman 2. Yang satu dikutuki terus, yang satu diberkati terus, saudara. Dan dua-duanya dikasih matahari yang sama, dikasih pupuk yang sama, dikasih semua treatment yang sama. Cuma bedanya, yang satu dikutuki terus, yang satu diberkati terus. Saudara, tidak perlu waktu lebih dari 3 bulan. Yang dikutuki kering, rontok, mati. Saudara, yang diberkati, saudara, ini hidup, tumbuh, jadi. Saudara, dan ini percobaan bukan Alkitabiah, bukan pendeta yang bikin. Ini ilmuwan. Makanya kalau saudara tahu sekarang, saudara di rumah kaca, saudara itu dipasang lagu. Karena dengan lagu, dengan gelombang, itu tanaman hasilnya lebih bagus. Saudara, itu ada hitungannya. Gelombang bagaimana yang membuat tanaman itu menjadi besar. Saudara, sekarang ayam-ayam di kandang ayam di peternakan itu dipasangin lagu. Saudara, karena sapi itu bisa digendut, jadi kurus, saudara ya. Telurnya banyak atau tidak, semuanya itu dirangsang oleh suara. Saudara, nah, Alkitab sudah ajarkan itu jauh. Cuma dulu orang tidak mudeng, saudara. Efeknya, saudara. Karena itu saudara, saya berkata, tidak bisa kalau kita semua mau temukan sendiri. Kita mesti ikuti jejak domba. Saudara, dan Tuhan mulai bawa saya, saudara, belajar bagaimana, saudara, tentang yang namanya doa dan peperangan rohani. Saudara, mulai tahun lalu, 2 tahun yang lalu, Tuhan mulai terangkan banyak tentang tarian. Saudara, dan sampai hari ini saya belajar terus tentang tarian, tentang banner. Karena saudara, Tuhan berkata itu sebuah kekuatan yang besar sekali. Tuhan berkata, kenapa Daud menari? Kenapa Miriam menari? Dan kalau saudara tahu sebenarnya pada waktu dikatakan Yesus menyanyikan pujian, di situ sebenarnya dikatakan juga dia menyanyi sambil menari. Jadi jangan dipikir Yesusmu itu kaku dan jaim. Kalau saudara pria-pria yang jaim nari tidak bisa, saudara ya. Di surga Yesus malas dekat-dekat saudara. Kata Tuhan, Allah kita tidak sealiran matanya ya. Saudara, karena Tuhan itu luas banget. Tuhan itu jago banget nari, saudara. Dan salah satunya kenapa, saudara? Karena tarian itu adalah, saudara, mempersembahkan seluruh tubuh. Saudara, tarian adalah satu cara untuk saudara menyembah Tuhan dengan seluruh tubuhmu. Mulai dari otak. Saudara, nari itu harus pakai otak, saudara. Apalagi kalau tarian kolosal. Itu kan harus ada hitungannya semua. Saudara, nari itu seluruh badan gerak. Nari itu harus ada musiknya. Nari itu harus ada ritmenya. Dan itu adalah pelajaran bagaimana menangkap ritme Tuhan. Saudara, saya baru belajar sungguh. Dan hari-hari ini saya makin melihat, saudara. Pada waktu kami waria, saudara ya. Setiap kali ada tarian tentang pembasuhan kaki, tarian tentang darah Yesus. Saudara, itu waria-waria yang keras nangis. Kemarin pada waktu preman, saudara. Ya, kami tidak sempat latihan itu, tarian kami buat dalam waktu 2 hari, bayangkan saudara. Tapi Tuhan cuma berkata ikat mereka. Saudara, dan pada waktu anak-anak mulai ngikat, saudara ya, sapu tangan di tangan mereka. Ini yang namanya preman-preman yang keras itu nangis. Sampai Hercules yang mengerikan, saudara ya, dengan tangan satu, mata satu, saudara. Itu menundukkan mata dan berlinang. Pada waktu seseorang penari ngiketin, saudara, sapu tangan ke tangannya. Saudara, tarian itu punya sentuhan yang kuat sekali. Saudara, itu sama sebenarnya dengan musik, tapi sebenarnya lebih kuat. Kenapa? Karena itu visual. Ya, musik seringkali lewat telinga, tapi ini kuat karena visual juga.
Tapi tarian tidak mungkin dilepaskan dari musik. Tidak mungkin dilepaskan, saudara. Itu jadi satu. Kalau saudara tahu di seluruh dunia semua memanggil arwah selalu pakai tarian. Di seluruh dunia. Dan kalau saudara pernah dibawa ke surga, maka saudara kan tahu sebelum Tuhan datang di pesta-pesta di surga juga diawali dengan tarian. Kalau saudara seorang penari, saudara harus serius karena saudara akan berlomba dengan segala abad termasuk dengan Daud, dengan seluruh dunia untuk bisa menjadi salah satu penari nanti di surga. Ya. Karena sampai di surga, saudara ya, salah satu pelayanan yang kekal adalah pelayanan tarian. Saudara, ada banyak pelayanan yang kemudian berhenti. Salah satunya menolong orang miskin, itu pelayanan berhenti. Saudara. Karena di surga tidak ada orang miskin. Pelayanan konseling juga berhenti, saudara ya. Saudara, tetapi pelayanan saudara, pelayanan doa syafaat yang cerit-cerit juga berhenti, saudara. Karena di sana ganti melayani, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, tapi pelayanan tarian, musik, memuji, menyembah itu tetap. Saudara tanya, khotbah ada? Ada, saudara ya. Khotbah saya masih ada, saudara. Saudara, tapi kita yang di atas mengkhotbahi yang di bawah. Menggembalakan masih ada, saudara. Yang di atas melayani yang di bawah, mendidik yang di bawah ada. Karena kita akan tetap bersama-sama bertumbuh, saudara. Tapi ada beberapa pelayanan yang akan berhenti, saudara. Dokter itu pelayanan yang akan berhenti. Karena di sana tidak ada yang sakit, saudara ya. Saudara, jadi hari-hari ini kalau saudara pengen untuk tetap punya sesuatu yang kekal, bukan beralih, tapi ditambah. Amin. Jadi yang dokter ditambah sama nari gitu misalnya ya. Karena nanti saudara pelayananmu di sana kan dokternya ditinggal. Jadi masih ada pelayanan yang saudara bangun. Nah saudara ya. Nah setiap kita harus belajar saudara ya. Harus belajar. Nah ikuti jejak. Saudara kita mulai ikuti jejak. Saudara ikuti belajar dengan Tuhan. Ikuti. Itu cara untuk saudara hari-hari ini. Ya, menjadi seorang hamba yang baik. Bayangin ya kalau saudara di rumah punya pembantu goblok banget. Saudara senang atau bangga? Misalnya saudara suruh gini, Mbak tolong bikin kopi. Ya, dia pakai air keran. Ya bukan air aqua. Kan kita tahu kebanyakan kita pakai bikin kopi pakai air aqua. Dia pakai air keran. Ya, terus kemudian digodok belum sampai mendidih dituangin. Ya, bikin kopi dan saudara sakit perut. Saudara bangga enggak? Enggak toh? Dan apakah tuannya harus turun sampai ke dapur, sampai ngajarin dia? Enggak toh? Bagaimana dari seorang pembantu yang pemula, mau jadi pembantu yang sangat dikasihi tuannya, belajar dari pembantu lain. Betul toh? Nanya, Mbak, tuan itu kalau minum kopi gulanya maunya berapa? Susunya berapa? Begitu saudara buat beres, tuannya bilang, kamu kok pintar? Kok tahu saya sukanya itu? Ya pintar wong dia tanya, betul kan? Saudara, ini namanya mengikuti jejak domba. Kalau saudara tidak belajar, saudara tidak mau ikuti jejak domba, Tuhannya kesal. Gitu ya tidak tahu kata Tuhan. Nah, kita mesti belajar. Walaupun kita terus tanya dengan Roh Kudus, confirm dengan Roh Kudus, ya. Saudara, ada orang yang bertahun-tahun dia bilang aku mau tunggu dari Tuhan. Makanya bertahun-tahun Tuhan tidak bicara. Kenapa? Karena Tuhan malas ngajari dia dari mula. Tuhan bilang belajar dulu dong. Ada yang pengurapan aja tidak tahu apa. Nunggu dari Tuhan. Saudara ada yang, nah istilahnya saudara, lambang aja. Bintang Daud tidak tahu tapi sudah kritik. Saudara ya. Saudara tidak pernah tahu arti lambang-lambang. Tidak pernah tahu arti warna merah apa. Arti warna hitam apa, arti warna tembaga di Alkitab apa, tidak pernah tahu tapi kritik terus. Saudara, ya Tuhan berkata, capek deh yang begini ya. Saya berdoa supaya saudara kalau kita mau jadi hamba, hati hamba adalah kemauan rendah hati, mengikuti jejak domba. Saudara setelah mengikuti jejak domba dan sampai hari ini belajar, jangan pernah berhenti. Belajar pada spesialisnya, belajar semuanya. Ya. Saya sampai hari ini belajar banner, sampai hari ini saya belajar terus artinya. Saya terus kirim anak-anak saya, saudara, barusan ini saya kirim ke Singapura. Ya, saya belajar, saya dengarin mereka. Ya, apalagi yang disingkapkan, alat baru apalagi, saya pelajari.
Saudara, saya barusan ketemu dengan orang Surabaya. Saudara, saya belajar. Karena di Surabaya, di Mawar Syaron, saudara, itu salah satu pelayanan kreativitas dan itu yang terbagus. Saudara, untuk tarian, untuk drama, untuk apa yang terbagus itu salah satunya dari Mawar Syaron. Saudara, dan saya belajar. Gimana cara kamu dapat penari yang terbaik? Dia berkata, audisi Bu, enggak bisa tidak. Dia bilang, dan audisi dia bilang, bahkan semua penari rebana, semua penari banner, dia bilang setahun sekali mesti diaudisi lagi. Mereka yang tidak punya hati, mereka yang sudah jadi lamban, mereka yang badannya sudah gemuk, keluarin aja Bu. Katanya begitu saudara. Oh, saya berkata begitu. Sesadis itu dia bilang, tergantung. Ibu mau yang terbaik atau ibu mau yang biasa-biasa? Dia bilang, kalau ibu mau yang terbaik seperti itu, tidak bisa. Kita tidak mungkin pakai mereka yang badannya sudah mulai kaku karena sudah sibuk kerja dan tidak pernah latihan, tidak pernah stretching. Kami tidak mungkin pakai, dia bilang. Orang yang walaupun dulu bisa split, sekarang mendadak separohnya cuma kebuka katanya ya. Kita ini gereja kebanyakan biasa, saudara. Untuk memberikan seadanya. Ingat ya, Tuhan terima kita apa adanya. Tapi bukan berarti kita memberikan seadanya. Saudara mengerti maksudnya? Kita seringkali memberi seadanya. Ya inilah adanya. Enggak. Tuhan bilang kasih yang terbaik. Alkitab penuh dengan ayat yang berkata beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Saya berdoa supaya setiap kita menangkap, saudara. Belajar ikuti jejak domba. Kemudian saudara dikatakan langkah yang kedua, gembalakanlah anak-anak kambingmu. Saudara dan Tuhan bilang gini, kamu ini kalau mau belajar ikuti, tapi setelah kamu ikuti, kamu mesti praktek. Prakteknya bagaimana? Menggembalakan anak-anak. Ini bukan bicara tentang badannya, jasmaninya anak-anak. Tapi menggembalakan orang-orang yang di bawah saudara. Yang di bawah saudara itu bisa teman kantor, bisa teman gereja, bisa tetangga, bisa saudara ya. Bahkan saudara, orang-orang yang kelihatannya sudah lebih lama dalam pelayanan. Tapi dia tetap anak-anak. Gembalakan. Dan menggembalakan itu saudara harus memberi makan. Gembalakan itu menuntun langkah mereka. Gembalakan itu bicara saudara tentang gendong kalau mereka saudara sedang letih. Gembalakan itu mengobati saat mereka luka. Saudara, dan kerjaan menggembalakan adalah kerjaan seorang hamba. Itu tidak pernah gampang. Saudara, ada hari-hari di mana saudara ya saya harus pergi jauh hanya untuk nengok, ya, hanya untuk ngobrol, hanya untuk meluk. Saudara, ada hari-hari di mana saudara saya harus saudara bangun jam 2 pagi karena ada yang stres. Ya, saya harus temani dia, tidak bisa tidur. Saudara, ada hari-hari saudara di mana saudara saya harus berjam-jam konseling sama orang. Setiap hari saya harus balas SMS lebih dari 50 kali saudara ya. Kenapa? Karena semua saya harus, setidak-tidaknya saudara, setiap seseorang lakukan sesuatu saya bilang gimana kabarnya, hasilnya bagaimana, bagus, puji Tuhan, maju terus. Itu tiap hari harus dilakukan. Setiap hari saya harus tanya misalnya, saudara di mana ada lebih saudara dari 20 divisi. Saya setidaknya saya harus sapa per minggu. Gimana bisnis? Bisnis pun tidak begitu banyak. Setidaknya saya harus berkata, ini perlunya apa? Gimana perkembangannya? Bagaimana rumah singgah? Bagaimana sekolah? Ada masalah apa? Saudara, itu kerjaan day by day. Dan itu meletihkan. Ya, tapi itu mendewasakan kita juga. Itu hati hamba. Tiap hari saya harus duduk dengan anak saya. Tiap hari saya harus melayani kebutuhan suami saya, tubuh, jiwa, roh. Saudara, saya harus ketemu tiap orang pemimpin-pemimpin di bawah saya. Saya harus doakan tiap hari. Saya harus impartasi sesuatu, saudara, secara roh. Tiap hari saya harus ngomong tentang visi saya. Visi yang Tuhan taruh supaya mereka tidak nyimpang.
Itu kerjaan yang melatihkan ya. Bahkan di hari libur seperti ini, pagi saya di sini, saudara ya. Jam 2 saya sudah ada janji. Jam 5 saya pemberkatan rumah, saudara ya. Jam 8 malam ketemu donatur. Saudara. Tapi itu bagian dari yang namanya, saudara, penggembala. Itu bagian. Saya berdoa supaya setiap kita mengerti. Kita mau serius, ya Tuhan bekerja sampai hari ini. Alkitab berkata. Pada waktu Yesus di dunia dia berkata untuk meletakkan kepala saja dia tidak punya. Untuk waktu makan aja dia tidak sempat. Ada ayatnya kan? Saya tidak sedang menambah-nambah. Saudara mau ikuti jejak kekasih jantung hati saudara? Jejaknya bukan tidur siang loh saudara. Jejaknya bukan makan di restoran dan menikmati semuanya mudah. Enggak. Jejaknya berkata sampai makan pun dia tidak sempat. Itu jejaknya. Kita mau belajar hati hamba, saya berkata. Ini membunuh diri hari demi hari. Kalau saudara tanya, Bu, kalau boleh milih hari libur seperti ini pengennya apa? Ke spa. Nonton TV setidaknya. Ya, film, saya suka film, saya akan nonton film sepuas saya. Ya, tiduran di sekeliling ranjang saya ada begitu banyak makanan. Nah, itu nikmat menurut saya. Tapi ya, saya tahu bukan itu waktunya. Ya. Saya sedang berkata ikuti jejak domba. Langkah kedua, gembalakan domba-domba. Gembalakan. Itu membuat kita mengerti hati hamba. Ketiga, saudara, kalau saudara sudah seperti itu, maka saudara dia katakan, istilahnya berkemahlah dekat para gembala. Saudara dalam hidup ini, biar bagaimanapun, Paulus berkata, ikuti teladanku. Paulus berkata, saudara dalam hidup ini, saudara harus bisa punya kemah. Atau saudara punya satu tempat di mana saudara bertumbuh, berkeluarga, saudara ya berkembang. Dengan gembala yang saudara tahu itu ditempatkan Tuhan atas hidupnya. Ada banyak orang kenapa sampai dalam hidupnya saudara tidak pernah berbuat apa-apa dan tidak pernah mencapai saudara. Karena sebenarnya dia tidak digembalakan dan dia tidak pernah berkemah. Saudara dia terus pergi terus. Ada orang hobinya saudara ya, hobinya ikut seminar dari satu seminar ke seminar lain. Tapi ikut seminar dari satu ke seminar lain. Tidak pernah saudara membuat saudara jadi. Saudara harus berani menggembalakan. Tapi setelah berani menggembalakan, satu langkah lagi. Saudara harus berani berkemah. Berani berkemah dekat gembala. Dekatkan dirimu pada gembala yang Tuhan taruh di hatimu. Itu akan punya dampak besar. Itu akan membuat engkau berubah banyak. Itu akan engkau belajar tentang penundukan yang sebenarnya. Engkau akan belajar hidupnya sama seperti murid-muridnya tinggal bersama Yesus. Day by day. Lihat hidupnya. Ikuti. Saudara, setiap kali engkau belajar, saudara, itu akan membuat dampak yang berbeda. Saya belajar sungguh menundukkan diri di bawah ayah saya. Di bawah otoritas yang ada yang Tuhan taruh di atas saya. Saudara, pada waktu saya di Belanda, saya belajar menundukkan diri pada otoritas saya. Itu gembala yang Tuhan taruh waktu saya di Belanda. Dan sejujurnya saudara, gembala saya pada waktu di Belanda itu tidak lebih pintar dari saya. Saudara, waktu itu saudara ya, gembala saya di Belanda itu baru tobat 4 tahun. Sedangkan maaf kata saudara, istilah saya nih, gua mah dari lahir juga udah anak pendeta, saudara ya. Udah didoain, saudara ya. Saudara, saya berkarunia ngalamin mujizat sejak umur 3 tahun. Saya melayani sejak umur 10 tahun. Saudara, saya jadi pemimpin sejak umur 12 tahun. Tiba-tiba saya harus menundukkan diri di bawah seorang gembala yang baru 4 tahun bertobat. Saat itu saudara, dia pengurapan aja kagak tahu. Perkataan iman tidak tahu. Peperangan rohani tidak tahu.
Saudara, tapi jangan pernah berpikir bahwa kita boleh seenaknya kalau gembala yang Tuhan taruh seperti itu. Saudara, ini kita bicara hati hamba. Itulah saat dimana saya belajar sungguh tentang hati hamba. Saat yang terbaik, saudara. Saya masih ingat, saudara, berapa kali saudara saya harus menjelaskan dengan hormat sekali untuk tidak menyinggung dia. Kadang-kadang dia khotbah, saudara ya, saya harus bikinin khotbahnya dan dia yang khotbah, saudara. Saudara di belakang layar, saya harus layani dia, bikinin program, bikinin cara, ya, semuanya, dan nanti dia yang bicara di depan. Istilah saya, dia gunting pita, ya, padahal dia tidak kerja apa-apa. Pertamanya itu timbul rasa ini, kok enak? Dia yang dihormati. Dia yang dipuji, katanya programnya hebat. Ya. Padahal semua saya yang kerjain, idenya dari saya, orang dia tinggal baca dan gunting pita kok. Terus Tuhan bilang, kamu tidak rela kalau saudaramu dapat penghormatan. Bukankah jantung yang memompa, tapi yang di make upin, yang dipuji cantik itu muka, betul kan? Jantung berkata enak aja. Padahal tuh muka yang gak gua alirin darah ya, biru semua tuh jelek. Mata gak dialirin darah, habis kering rusak, betul kan? Tapi yang dipuji matanya gak pernah darahnya. Gak ada kan orang bilang ini, ih darah di matamu bagus banget. Gak pernah tuh. Yang dipuji kok matamu bagus ya, gede banget, pelok banget. Padahal yang darahnya bilang, dia karena matanya lebih belok, kerja gua lebih banyak tuh. Kalau kita ngerti hati hamba, tak masalah. Dan itu pun saya tidak pernah boleh ngomong begini, ini loh harus begini, tidak boleh. Ngomongnya dengan lembut dan berkata, Pak, seharusnya ini kalau dibeginiin baik loh Pak. Oh gitu ya? Terus menurut kamu gimana? Menurut saya sih begini, tapi keputusan di tangan Bapak. Oh iya. Ya nanti saya pikirkan lagi. Terus dia bilang, oke, tolong bikinin ya programnya, proposalnya. Sudah, saya bikinin semua. Nanti dia bilang ini, menurut saya bagus, saya ACC, dia umumin. Mulai hari ini visi kita, proposalnya begini. Dalam hati gua tuh semua. Ya, tak penting siapa yang kerja. Bukankah semuanya sebenarnya ujungnya tetap dari jantung hati kita, betul kan? Beranikan dirimu, saudara, untuk dididik, digembalakan, direndahkan. Itu akan belajar banget. Setiap gembala yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan ajarkan. Sejujurnya buat saya, saudara, 7 tahun di Belanda itu adalah masa yang haleluya. Saudara, saya harus menundukkan diri pada, dalam tanda kutip, saudara ya, gembala yang sebenarnya, saudara, bukan orang yang punya kapasitas untuk mengembalakan saya. Tapi Tuhan hargai itu. Sejujurnya itu masa pendidikan karakter saya. Sejujurnya itu masa di mana Tuhan beresin semua motivasi. Itu masa di mana Tuhan cabut setiap, saudara ya, saya ingin membangun kerajaan sendiri. Itu semuanya dibereskan. Saya bersyukur sampai hari ini atas gembala saya. Dia jadi alat yang begitu luar biasa memproses hidup saya. Saudara, dan begitu selesai, sehari ini Tuhan percayakan saya, saudara, 500 lebih anak buah, saudara, yang full time ataupun yang part time. Saudara, dan saya bersyukur, saudara, apa yang saya tabur tidak pernah sia-sia. Saya punya 500 anak buah yang loyal banget, setia banget. Saudara, apapun yang saya mau, saudara ya, mereka siap kerjakan. Saudara, dan saya geli ada hari-hari di mana sebenarnya saya senyum, saudara ya, walaupun saya ngomel sama mereka, saya bilang, masih bisa, tidak mungkin. Padahal saya udah ngitung, tidak mungkin lah rasanya, itu saudara ya. Sejujurnya di otak saya tahu loh, saudara. Tapi saya push mereka, saya stretch mereka. Saya bilang mesti bisa. Saudara, dan yang aneh, saudara ya, bisa itu, saudara ya. Dan sebenarnya saya bangga banget dengan mereka, saudara.
Dan pada waktu kami buat KKR buat 17.000 saudara, itu persiapan cuma 10 hari. 10 hari. Saudara, dan semua teriak. Anak buah saya bilang, enggak mungkin nyiapin tarian 10 hari. Enggak mungkin nyiapin gedung sound system 10 hari. Enggak mungkin nyiapin izin 10 hari. Saya bilang, bisa. Dan anehnya dalam 10 hari kelar semua. Bisa. Di Australia saudara ya, dan di Israel. Di Israel itu Tuhan pada waktu bicara saudara. Untuk buat acara perjamuan buat anak domba. Saudara, itu Tuhan bicara sehari sebelum besoknya acara. Saudara, dan Tuhan bicara detail banget. Tuhan bilang sediain cincin lambang meterai. Sediain tongkat ya 7. Saudara bayangin di negeri orang Israel gak bisa ngomong saudara ya 7. Tuhan bilang sediain 12 anak darah harus gadis lambang kekudusan. Tuhan bilang sediain selendang, semua pakai selendang. Tuhan bilang kemudian semua pakai bunga. Saudara begitu dengar, saudara ya, 6 hamba Tuhan yang lain ini menyerah loh saudara. Dia ngomong begini, mana bisa? Tidak mungkin. Saya berkata, bisa. Saya akan calling. Itu waktu Tuhan bicara itu jam 12 malam, bayangin. Saya bilang, bisa. Karena HP anak Mahanaim semua online 24 jam. Saya bilang. Saudara, dan dia bilang, jadi besok semua yang nyiapin anak Mahanaim. Iya, saya bilang. Tahu beres lah. Tuhan minta so far 7, minta ini. Saya bilang, tahu beres. Pokoknya saya percayalah, bisa. Saudara, dan saya kontak semua itu malam. Saudara ya, semua saya kontak. Saya bagi tugas, kamu cari bunga. Nggak tahu bagaimana caranya, lu dapat bunga. Ya, saudara, saya bilang, kamu cari tongkat. Saudara, kamu cari cincin. Kamu cari ini, kamu cari ini, cari ini. Semua bilang, oke. Ya. Saudara, dan jam 5 itu saya kumpulin, semua sudah ada. Saya tanya, ini tongkat dapat dari mana? Gagang sapu bu. Katanya ya, dapat saudara. Cari tongkat, tidak ada kan? Gagang sapu lah saudara jadi. Saudara, dia beli gagang sapu, putus bawahnya saudara ya, jadilah tongkat saudara ya. Saudara semua dapat saudara. Bunga saudara yang saya tugasin cari bunga tuh laki saudara. Jadi di kamarnya itu dia beli bunga, dia beli ini semuanya, dia bebet satu-satu bikin buket laki loh saudara kerja. Jadi saudara 12 buket saudara ya jadi. Saudara. Pada waktu sore saudara itu padahal mereka semua tuh enggak bisa bahasa Inggris, enggak bisa bahasa Israel. Saya bilang kalian nawar pakai apa? Bahasa Tarsan saudara ya. Dapat semua. Saudara pada waktu jadi saudara yang lain bilang gimana mungkin dalam 1 hari semuanya ada. Saya bilang, itu mana? Mereka bilang, kok bisa ya anak buahmu seperti itu? Apapun yang kamu minta ada. Saya bilang, saya bersyukur sih. Sesungguhnya saya bangga. Di Australia juga sama. Bahkan dari tim-tim lain saya berkata, Mahanaim itu gila ya katanya ya. Semua anaknya mau jadi badut, jadi khotbah, pemimpin pujian, ngedram, semua bisa katanya ya. Ya di tempat kami itu tidak ada 1 orang yang kerjanya cuma 1. Saudara. Di tempat kami 1 orang itu harus bisa paling sedikit 3. Saudara, apoteker kami itu selain jadi apoteker dia juga jadi guru juga nari. Saudara, ya. Pemain musik kami itu tidak bisa cuma 1 musik. Semua pemain musik kami bisa semuanya. Jadi di rolling kayak apapun bisa. Saudara. Dan semua pemain musik kami juga penari. Jadi mau nari banner, mau nari apa bisa. Saudara ya. Saudara, semua guru kami bahkan cleaning service kami jago semuanya saudara ya. Saudara cleaning service kami itu untuk dekor ya jago semuanya saudara. Kami itu semuanya sudah terlatih seperti itu. Mau disuruh apapun lah saudara ya sanggup. Ya bendahara kami mau termasuk jadi tukang foto, syuting, jadi kamera juga bisa saudara ya. Tidak ada kata tidak bisa. Di tempat kami saya selalu berkata belajar. Tidak ada kata tidak bisa. Yang sudah gendut-gendut pun saya bilang belajar nari sowot gitu loh. Saya bilang ya bisa kenapa tidak. Ada beberapa yang nari itu sudah hamil, sudah gendut saudara ya. Saya suruh lagi belajar split bisa juga tuh saudara ya. Saya bersyukur saudara. Tapi saudara itu tidak pernah terjadi. Kalau saya sejujurnya juga tidak pernah menundukkan diri selama 7 tahun. Karena biar bagaimana spirit itu mengalir. Seberapa engkau saudara bisa berdedikasi,
sebegitu juga domba-dombamu. Saya berdoa saudara, saya berdoa. Nah, saudara tanya, saya bisa begitu? Ya, ayah saya. Saudara, ayah dan ibu saya seperti itu. Ayah saya dokter, iya. Ada waktu di Papua, saudara, tidak ada uang. Ayah saya itu mulai dari buka bengkel mobil. Saudara, dia dokter tapi jadi pendeta kalau hari Minggu, saudara ya. Kalau hari biasa pagi, saudara ya, dia jadi dokter gigi. Sabtu Minggu dia jadi pendeta. Saudara, sore dia buka mebel, saudara, dan buka bengkel. Saudara, ibu saya juga sama. Saudara, kalau pagi dia ngajar di sekolah karena di sana tidak ada guru. Saudara, kalau sore, saudara ya, dia buka supermarket. Saudara, dia masih saja, saudara, dia bikin peternakan dan perkebunan pada waktu di Irian. Saudara, dia juga, saudara ya, buat les masak buat orang-orang di sana. Saudara, dan kalau hari Sabtu dan Minggu dia ngajar sekolah Minggu. Saudara, saya tahu spirit yang sama. Saudara, dimanapun ditempatkan. Saudara, ayah dan ibu saya pernah ditempatkan di desa yang paling kecil seperti Jepara. Keirian yang di tengah hutan. Kemudian pindah ke Bandung. Yang pada waktu kami masuk itu semuanya, saudara ya, sangat, maaf kata, hijau dan keras. Keluar aja, saudara, kami sudah dipanggil Cina. Itu zaman seperti itu. Tapi saya lihat bagaimana dalam waktu, saudara, 2 bulan, saudara, ibu saya jadi ketua Dharma Wanita. Saya tidak bisa seperti ini kalau saya tidak menuruni spirit dari gembala saya. Tapi kalau kita mau berkata, kita teriak ke anak buah kita. Kalau kita juga tidak punya spirit yang sama, tidak bisa. Saudara, hari ini, saudara, saya tidak pernah teriak ke anak saya 2. Tapi mereka tahu artinya memberi. Mereka tahu artinya berdoa. Mereka tahu artinya baca Alkitab. Mereka tahu artinya khotbah. Mereka tahu artinya berdiri buat bangsa. Saudara. Dan saya juga berkata, semua anak saya di mana yang tahu itu. Dari mana? Dari gembala. Karena itu belajar untuk cari seorang gembala yang Tuhan memang taruh di hatimu. Dan itu akan membuat engkau berbeda. Hidupmu akan ditarik. Hidupmu akan diubahkan. Saudara, ini belajar hati hamba. Ini baru dasarnya. Sesudah ini kita akan belajar tentang peperangan. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Ajari kami menangkap seperti yang Kau mau. Ajari kami tidak lagi sekali lagi hanya menambah pengetahuan. Ajari kami jadi pelaku-pelaku firman. Mulai hari ini biar setiap kami menanyakan segala sesuatu kepada jantung hati kami. Mulai hari ini biar setiap kami belajar mengikuti jejak domba. Tiap kami ajari kami untuk menggembalakan orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan setiap kami, buat kami menemukan gembala yang Tuhan taruh di atas hidup kami. Dan beranikan kami berkemah di dekatnya. Ajari kami Tuhan, ajari kami. Ini waktu percepatan buat kami menangkapnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan. Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.